Puji nama Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada. Kita boleh berkumpul kembali lagi di tempat ini. Itu semuanya karena kebesaran Tuhan. Bapak Ibu, pada saat ini kita mau memuji, menyembah Tuhan. Dalam setiap kehidupan kita ada banyak pergumulan, ada banyak hal yang boleh kita jalani, ada banyak hal yang boleh kita rasakan dalam setiap kehidupan kita. Bahkan sepanjang minggu yang kita telah lewati. Saat ini kita mau merendahkan setiap hati kita mau memuji Tuhan, kita mau agungkan Dia, kita mau berikan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita, Allah yang ajaib. Mari kita satu hati, kita berdoa. Benar Tuhan, Engkau Allah yang besar dalam setiap kehidupan kami. Engkau Allah yang ajaib, bahkan Engkau Allah yang baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Dalam setiap apapun yang kami Tuhan jalani, dalam setiap apapun yang kami hadapi, dalam setiap pergumulan kami Tuhan, Engkau tetap Allah yang setia di dalam kehidupan kami. Dan saat ini, di waktu ini, di kesempatan ini yang Engkau berikan bagi kami dalam nafas hidup kami Tuhan, kami mau memuji memuliakan Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak terima kemuliaan, layak terima pujian, layak terima sembah kami Tuhan. Ini kami Tuhan, ini anak-anak-Mu, kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau angkat pujian ini, sebab Kau besar, Ku beri kemuliaan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari kita semuanya bangkit berdiri, kita mau katakan, ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan, amin, dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau Tuhan, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Jemaat saja katakan, ku beri kemuliaan, beri kemuliaan.
Segala hormat hanya bagi nama-Mu. Yes God, ku beri kemuliaan. Amin. Agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti, sebab Kau besar, perbuatan-Mu dalam hidup kami. Oh Yesus, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Amin. Perbuatan-Mu Tuhan, haleluya, tiada seperti Engkau. Dengan iman sama-sama kita mau katakan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, Yesus, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada biarlah manis Kau dengar Tuhan, biarlah manis Kau dengar. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan, inilah yang kurenungkan. Inilah yang kurenungkan. Amin. Setiap waktu, benar Tuhan, nyanyian pujian dan Tuhan.
Mari sama-sama kita mau angkat pujian ini. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sekali lagi dengan sungguh kita mau katakan, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selamaku. Ini pengakuan kami Tuhan, benar Yesus. Selagi nafas, selagi kami ada Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Amin, haleluya. Nyanyian pujian dan pengagungan
serta Ade yang buka kita dalam doa. Silakan duduk. Sebelum kita menaikkan pujian lagi untuk Tuhan, saya persilakan untuk Bapak Ibu yang rindu menceritakan cinta kasih Tuhan. Saya persilakan. Mungkin ada yang dari Zoom mau menceritakan cinta kasih Tuhan, saya persilakan. Saya tidak akan menceritakan. Cuma hari ini kan ada yang ulang tahun itu. Oh iya, Ibu Pur. Oh iya. Ya, supaya nanti setelah ini ucapkan selamat lah. Cuma itu saja yang saya mau sampaikan. Iya Bapak. Ibu Pur. Kata Ibu lain kali Bapak, baru maju ke depan. Enggak. Ini bukan lain kali, ini kan pas tanggalnya. Kalau lain kali itu belum tentu tanggalnya. Tuhan berkati lah, Tuhan berkati. Amin Bapak. Amin. Silakan Bu. Iya. Pagi Pak Yopi, pagi Ibu, ya pagi semua, jemaat ini kasih Tuhan. Oke ya, tadi saya nunggu Ibu Pur. Tapi saya sangat percaya hari ini menjadi sukacita buat Ibu Pur ya, karena kebaikan Tuhan gitu ya. Sebenarnya minggu lalu saya ingin menyaksikan kebaikan Tuhan atas hidup saya. Jadi beberapa waktu yang lalu itu memang kondisi saya itu lagi nggak bagus gitu. Nah kemudian sampai akhirnya harus istirahat dokter 1 minggu itu karena flu dan segala macamnya. Nah tibalah pada saat itu hari saya harus di booster gitu ya. Jadi waktu di booster sama semua rekan-rekan guru semua. Udah waktu di booster itu nggak ada masalah gitu, nggak ada sakit, nggak ada apa. Kan kalau yang lain tuh kayaknya pegal gitu ya. Jadi pada saat saya disuntik itu nggak kerasa apa-apa gitu ya, meskipun waktu di instruksinya gitu nanti akan kerasa gini. Tapi saya pikir puji Tuhan gitu ya, saya nggak gitu. Nah ketika selesai booster itu saya naik motor. Booster itu dilaksanakannya di Nana Rohana. Jadi saya naik motor, saya akan pulang itu ada kawan saya di belakang itu pakai mobil. Jadi memang ada satu rekan yang akan ikut bersama dengan saya. Jadi saya bilang oke, tunggu di depan gitu ya. Nah kemudian waktu saya sedang jalan kan di depan saya juga ngantri gitu ya di portal untuk karcis. Nah ketika saya akan jalan, tiba-tiba mobil di depan saya itu ada mobil berhenti. Jadi saya harus berhenti gitu. Nah, rekan saya yang bawa mobil di belakang itu dia pikir saya jalan gitu ya, karena sama-sama jalan, tapi memang nggak kencang. Jadi dia itu sedang dada-dada sama temennya, ayo pulang seperti itu. Jadi dia nggak tahu saya berhenti, dia dada-dada sambil bawa. Setelah akhirnya saya kaget karena tiba-tiba saya ditubruk, loh gitu ya, ditubruk sama mobil itu dan saya terjatuh gitu ya. Saya jatuh kena mobil yang berhenti dan kena pas bagian yang habis disuntik gitu ya. Jadi itu sakitnya bukan karena sakit disuntik, tapi sakitnya karena sakit nimpa mobil itu gitu ya. Sampai semuanya kaget, motornya jatuh, sayanya juga jatuh dan akhirnya dibantu gitu ya. Saya bingung, kenapa saya ditubruk gitu ya. Dan teman saya juga bingung, dia juga kenapa? Misal ada jatuh gitu ya. Jadi dia nggak tahu gitu ya. Jadi situasinya gitu ya kayak Sri Mulat aja gitu ya. Jadi saya bilang, kenapa saya ditubruk? Saya bilang, kenapa Miss Adi jatuh katanya. Pokoknya lucu banget gitu ya. Tapi akhirnya ya udah kerasa karena jatuh itu saya nahan gitu ya. Memang agak nggak enak karena kaget gitu, karena nggak nyangka sama sekali gitu.
Sampai akhirnya udah selesai pulang di rumah. Nah itu baru kerasa. Jadi yang habis kena benturan itu bengkak gitu ya. Tapi padahal tadinya awalnya nggak apa-apa. Bengkak, kena benturan bengkak, kaki saya baru kerasa. Kemudian malam itu demam. Gitu ya. Malam itu demam dan jadi yang namanya saya bukan hanya demam, terus separuh, jadi dari sini tapi ya separuh badan saya itu sakit sekali dan susah untuk jalan gitu. Ini kenapa gitu ya, kayak yang Mbak Al gitu ya, kenapa gitu ya. Tapi puji Tuhan itu hanya 1 malam aja. Cuman saya hanya melihat ya, ada kadang-kadang hal-hal yang sederhana di dalam kehidupan kita Tuhan izinkan, dan Tuhan itu luar biasa gitu ya. Kadang-kadang saya suka ngeliat Tuhan banyak humornya deh ya dalam hidup saya gitu ya. Tapi kejadian itu ada hal yang saya lihat gini, kadang-kadang kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Kadang-kadang juga kita ngerasa kita sudah siap dengan banyak hal gitu ya, kita punya planning begini-begini, tapi ketika kadang-kadang kita siap, ada saja orang lain yang tidak siap gitu. Kadang-kadang kita sudah mengerjakan semuanya baik, tapi ada juga orang lain yang mungkin di luar kita mengerjakan hal yang tidak baik dan terjadi atas hidup kita. Tapi saya tetap meyakini bahwa segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, tentu itu mendatangkan pembelajaran buat kita ketika kita memang mau untuk diajar gitu ya. Jadi saya bersyukur gitu ya mengalami jadi hidup saya nggak flat gitu ya. Jadi kadang-kadang shock, kadang-kadang kaget, kadang-kadang khawatir, kadang-kadang menangis gitu ya. Tapi itulah bagian yang Allah kerjakan dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ibu Pur. Tuhan Yesus memberkati, dan rasanya ini ya nggak pas ya Bu Pur kalau saya nggak membacakan sesuatu buat Ibu gitu ya. Jadi waktu saya iya hari ini tuh pas hari ulang tahun Ibu Pur gitu ya, dan seperti biasa yang sudah setiap hari Minggu yang bertepatan berulang tahun, saya ingin membacakan sesuatu gitu ya. Hah? Nggak ada apa Bu, nggak di frame. Oh di frame, nanti saya frame ya Bu. Enggak ya, bercanda. Oke. Buat Ibu Pur ya, kisah hari ini. Aku tidak tahu kisah apa yang akan Tuhan tuliskan buatku hari ini. Aku juga tidak tahu apakah kisahnya jadi kisah yang aku harapkan atau justru kisah yang tidak pernah ada dalam bayanganku. Kadangkala aku tidak paham, kadangkala aku dibuat bertanya, bahkan sampai aku menjawab sendiri apa yang aku pertanyakan. Tidak hanya sekali aku dibuat bingung, bahkan tidak paham dengan hari-hari yang harus aku lewati saat mengikuti skenario Bapakku. Tapi yang aku imani dan yakini sampai hari ini, Bapa yang memiliki hidupku, Dia tahu betul bagaimana mengurus hidupku. Ia tahu betul bagaimana mengatasi setiap rasaku. Dan yang pasti, Ia tahu betul untuk tetap menjaga masa depan dan hari-hari yang harus aku lewati. Dan hari ini adalah bukti saat Ia menambahkan usiaku, saat Ia kembali menuliskan kisahku, dan hari ini aku mau katakan dengan seluruh keyakinanku, kisahku adalah kisah yang hanya akan aku nikmati bersama dengan kehangatan goresan tangannya yang penuh kasih. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk mbakku yang selalu perhatian untuk membuatkan puisi. Terima kasih, amin, saya mengamini apa yang ditulis. Iya, terima kasih. Sungguh luar biasa, kesaksian yang sangat memberkati, puisi yang sangat-sangat memberkati. Dan sekali lagi selamat ulang tahun buat Ibu. Tuhan Yesus memberkati, dan Tuhan Yesus memberkati buat Pendeta Ade. Ada lagi? Jika tidak ada, mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau angkat pujian bukan dengan kekuatanku, sebab di dalam kehidupan kita, di dalam setiap perjalanan kita, kita boleh
ada sebagaimana kita ada, kita boleh kuat, itu semuanya karena anugerah Tuhan. Tetapi sebelum kita menaikkan pujian ini, saya melihat ada muka-muka baru. Nggak tahu ya, kalau saya lihat ada muka-muka baru. Nggak tahu kalau sudah pernah kesini sebelum saya ada atau bagaimana. Tetapi alangkah baiknya saya undang untuk Bapak, Ibu maju ke depan memperkenalkan diri. Oh, nggak usah. Siap Bu, siap. Selamat beribadah di GMI Menara Pengharapan. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Kakak ya. Mari kita angkat pujian ini bukan dengan kekuatanku. Ku dapat jalan
Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sapa dan kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih pada pagi hari ini Tuhan. Kami dapat memuji Tuhan, kami dapat menyembah Tuhan, bahkan menyaksikan kehidupan kami. Bila sebentar kami akan membaca dan juga mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh berbicara kepada kami masing-masing, sehingga kami boleh dikuatkan oleh firman Tuhan, kami boleh diteguhkan kembali oleh firman Tuhan, bahkan mengalami sukacita yang daripada Tuhan. Biarlah Tuhan saat ini Roh Kudus-Mu yang bekerja Tuhan, melawat kami masing-masing Tuhan, dan juga hamba-Mu yang Tuhan percayakan, biarlah Tuhan juga memampukan dia, menolong dia, supaya kuasa-Mu boleh nyata, nama-Mu boleh dimuliakan, nama-Mu boleh tinggikan. Biarlah segala pujian dan syukur kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih. Ya. Pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Matius. Ini sudah sering kita dengarkan. Matius pasal 11. Ya. Matius pasal 11 kita baca satu ayat. Itu kita baca ayat 28. Kita sama-sama baca Matius pasal 11 ayat 28. Sudah dapat Matius 11 ayat 28? Yang di rumah bisa membuka Alkitabnya. Mari kita baca 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, kalau kita lihat pada saat ini di mana Yesus berbicara dan juga berfirman, dikatakan pada saat Tuhan Yesus pada saat itu sudah berkeliling, bahkan sudah pelayanan. Pada saat pasal 5 khotbah di bukit, banyak orang yang datang kepada Tuhan Yesus di sana. Dan juga ayat 11 dikatakan, marilah kepadaku. Ini satu hal yang menarik. Ada undangan kepada orang-orang yang boleh dikatakan undangan itu disarankan kepada orang-orang yang kecil dan juga bagaimana orang-orang yang rindu. Nah, ada satu hal yang menarik. Ketika ada seorang yang saya kenal, ada satu orang Inggris, satu orang Korea. Ya, orang Korea ini tinggal di Amerika. Suatu ketika orang Korea itu mengundang orang Inggris ini untuk mereka ya makan bersama. Ya, makan bersama di suatu restoran gitu ya. Mereka makan. Orang Inggris itu bawa istri, bawa anaknya. Ini dia cerita ke saya ini. Setelah itu mereka tibalah di restoran, mereka makan. Karena orang Inggris ini ya dia juga semangat juga karena dia bawa istri anak, diambil makanan banyak gitu kan, diambil makanan banyak setelah makan. Wah, setelah pembayaran, setelah pembayaran ini, nah orang Korea ini membayar dulu, tapi dia bayar hanya untuk dia gitu kan, bahkan hanya untuk dia. Wah, datang orang Inggris ini juga dikatakan, saya harus bayar katanya. Dihitung-hitung, uangnya agak pas gitu kan, dengan jumlah yang besar. Artinya apa? Artinya orang Inggris itu menyesal, dia curhat ya. Aduh, itu kemarin saya diundang untuk makan restoran, untung saya bawa uang, kalau enggak katanya saya akan malu di sana. Hal itu. Padahal orang Korea ini yang ngundang makan, tapi dia enggak bertanggung jawab. Untuk apa? Untuk membayar yang diundang ini. Nah, ini kan karena orang Inggris ini sudah agak lama di Indonesia, dia ngerti budaya Indonesia ya, siapa yang ngundang dia yang bayar ya, ternyata beda pemahamannya. Nah, artinya dia kecewa, karena kecewa curhat ke saya kan, oh begitu. Nah, ini satu hal. Tapi di sini Yesus mengundang banyak, dikatakan marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Karena apa? Yesus melihat situasi pada saat itu.
Di mana orang mengalami suatu kelelahan, keletihan, bahkan banyak beban yang mereka alami. Karena Yesus pelayanan kemana-mana. Nah ini satu hal. Bahkan Tuhan Yesus punya belas kasihan. Kalau kita buka pasal 14, ya, Matius pasal 14. Saya lanjutkan di sana. Ya, Matius pasal 14. Ternyata undangan itu diresponi banyak orang. Ayat 14 saya bacakan di sini, ya. Ketika Yesus mendarat, ya. Ketika Yesus mendarat, ia melihat banyak orang yang besar jumlahnya. Banyak orang yang datang kepada Yesus, yang begitu besar jumlahnya, yang mengalami suatu hal yang beban berat, bahkan yang kelelahan, dia datang kepada Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan Yesus? Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan menyembuhkan mereka yang sakit. Nah ini, ternyata apa yang dikatakan undangan Yesus itu direspon. Bahkan banyak orang yang datang berduyun-duyun kepadanya. Yesus menyembuhkan mereka. Yesus menolong mereka. Ayat 15, menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Seluruh orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Ya. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Nah ini, Yesus bertanggung jawab. Dia, orang-orang itu datang kepadanya, dia menyembuhkannya. Bahkan katakan dia memberi mereka makan. Tapi apa jawaban murid-muridnya di sini? Ayat 17, jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yang datang itu banyak sekali, lebih dari 5.000 orang. Tapi bagaimana dikatakan oleh murid-muridnya, mana mungkin katanya. Hari menjelang malam, bahkan toko tidak ada, warung tidak ada. Mereka melihat tidak mungkin ini. Murid-muridnya saja kewalahan, tidak mungkin katanya memberi makan sebanyak itu. Yang hanya adalah yang hanya roti, 5 roti dan 2 ikan. Bayangkan aja. Kalau kita melihat situasi ini, 5 roti dan 2 ikan, saya rasa saya habis sendiri bisa gitu. Itu juga kurang gitu kan. Bayangin 2 roti, ya, 5 roti dan 2 ikan. Lihat jumlahnya banyak begitu, wow, itu banyak. Tapi akan apa dikatakan? Jangan katanya. Murid-muridnya pasti khawatir. Murid-muridnya pasti cemas. Bahkan murid-muridnya nggak mungkin. Ini satu hal yang menarik saya lihat. Yesus berkata, bawa kemari kepadaku. Bawa kemari kepadaku. Nah, lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan telah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus mengendahkan ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu, memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya bagikannya kepada orang banyak. Bayangkan dari 5 roti 2 ikan begitu diberkati sehingga bisa mereka makan semuanya. Bahkan dikatakan di sana di Alkitab ditulis sisa 12 bakul. Yang begitu luar biasa. Ternyata undangan Yesus kepada orang-orang yang rindu kepadanya, Yesus bertanggung jawab. Bahkan penyakitnya disembuhkan, bahkan juga diberi makan. Ini satu hal yang saya renungkan, karena itu banyak saat ini juga. Kalau saya aplikasikan,
Banyak orang saat ini yang letih lesu. Letih lesu memikirkan kehidupan ini. Dan juga keletihan itu menjadi beban yang berat. Ya, apalagi kok pandemi saat ini. Wah, ada rasa takut saat ini. Takut mati lah, ya. Takut ini mulai menghantui. Keletihan, beban banyak sekali. Kalau kita melihat saat ini, situasi saat ini banyak orang mulai kelelahan menghadapi pandemi. Kadang-kadang kita merasa bagaimana ini? Apakah kapan ini berakhir? Ya, hari ini menjadi beban. Tapi Yesus mengatakan, marilah kepadaku. Mari kepadaku, datang kepadaku. Yang punya masalah dan juga beban berat, datang kepadaku. Karena apa dikatakan di sini kayak ayatnya ke-11 ayat 28 tadi. Ya. Aku akan memberikan kelegaan. Aku akan memberikan kelegaan. Yesus memberikan jaminan. Kalau orang yang datang kepada Dia, Tuhan akan memberikan kelegaan. Itu juga kalau kita bandingkan pengalaman bangsa Israel. Ketika bangsa Israel itu ditinggal di Mesir, sangat lama tinggal di Mesir. Sehingga pada saat orang Israel pada saat di Mesir itu karena Yusuf datang ke sana, dia menjadi pejabat di sana, dibawalah keluarganya ke Israel. Maka Israel di sana ke Mesir, maka di sana banyak orang Israel datang. Ketika ada pergantian raja, raja itu tidak mengenal Yusuf sehingga mereka takut. Ditindas, mulai bangsa Israel ditindas. Ditindas sedemikian rupa. Hingga kalau kita baca dalam Keluaran, coba kita buka Keluaran. Ini satu peristiwa juga. Keluaran pasal 3, satu orang bisa baca Keluaran pasal 3. Ya. Ayatnya yang ke-14, satu orang bisa ayatnya yang Keluaran pasal 2. Ya, 2 dulu. Ya, ayat 23 sampai 25, satu orang bisa baca. Ya. Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai 25. Kitab Keluaran yang sudah Nah, kalau kita lihat peristiwa ini, selama orang Israel itu nyaman di Mesir, mereka nggak datang kepada Tuhan. Mereka cuek. Tetapi pada saat ada tekanan yang luar biasa, ada beban yang mereka hadapi, sehingga mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar. Kita baca ayatnya yang pasal 3 ayat 14. Ya. Pasal 3 ayat 14, berfirman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya begini, kau katakan kepadaku orang Israel, akulah aku telah mengutus kepadamu. Nah, di sana boleh dikatakan pada saat itu bagaimana Allah memperkenalkan diri bahwa aku adalah aku. Dan juga di dalam Matius pasal 28, aku akan memberi. Jadi Allah yang sama, yang dalam perjanjian lama, dan Allah yang dalam perjanjian baru, itu sama. Bagaimana dikatakan, aku adalah aku. Nah, dikatakan, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bagaimana Tuhan menyatakan dirinya kepada Musa, memperkenalkan dirinya kepada Musa bahwa akulah Tuhan
yang akan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Nah, di sana juga pada saat orang datang, murid-muridnya datang, dan juga banyak orang datang, Yesus juga memperkenalkan diri, akulah. Kalau kita kembali kepada ayat yang Matius pasal 25, Matius 11 ya, Matius 11 ayat 25 ya, dikatakan di sana, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau menyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadaku. Semua diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal aku selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak, dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan kepada menyatakan. Nah ini, jadi dikatakan ini dalam Allah dalam perjanjian lama dan Allah dalam perjanjian baru itu menyatakan dirinya bahwa Allah yang mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir adalah Allah yang sama di dalam Matius pasal 11 ayat 28 tadi, aku akan memberikan kelegaan. Jadi Tuhan Allah memberikan kelegaan kepadaku. Nah, disinilah bagaimana Tuhan Yesus menyatakan dirinya, dia bertanggung jawab kepada orang-orang yang datang kepada dia. Ini satu hal, bagaimana peristiwa-peristiwa yang dialami oleh bangsa Israel. Bagaimana Allah itu menyatakan dirinya di dalam, sehingga bangsa Israel mengalami kebebasan. Dan juga di sini juga dalam ayat yang ke-11 ini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban, aku akan memberikan kelegaan. Tuhan akan memberikan kepada kita kelegaan. Kelegaan yang luar biasa, dan juga dikatakan di sini berapa? Pikul lakuk. Nah, di sana dikatakan bagaimana supaya kita bangsa pada saat itu, orang-orang yang datang kepada ini mengalami kelegaan bersama Yesus. Kelegaan itu banyak disembuhkan. Yang mati dibangkitkan. Itu Yohanes 11. Yang lumpuh bisa berjalan. Ya. Nah inilah. Jadi kalau saya aplikasikan di dalam kehidupan kita, ini yang terjadi pada saat itu. Sebenarnya Yesus menawarkan, mengajak orang-orang datang kepadanya. Tapi saat ini orang tidak mau datang kepada Tuhan. Karena apa? Karena melihat kenyataan. Kadang-kadang kita letih menghadapi dunia ini dan juga banyak beban. Karena keletihan dan juga banyak beban itu, sehingga kita lupa kepada Tuhan. Ya kan? Hari-hari kita lupa kepada Tuhan. Tetapi Tuhan sebenarnya menawarkan, aku akan memberikan kelegaan. Ya, tinggal saat ini kita, apakah kita di dalam kehidupan kita mau memberikan, mau datang kepada Dia, dan Tuhan memberikan kelegaan. Nah, di sana boleh dikatakan, marilah kepada pikul laku yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut. Nah, ini sinilah kita belajar. Kita belajarlah daripada. Nah, di dalam kehidupan ini kita perlu belajar. Belajarlah daripadaku. Artinya kita melihat Yesus. Belajar di dalam kehidupan Yesus. Bagaimana Yesus hidup di dunia ini. Bagaimana kita belajar belajar bersama Yesus. Bagaimana kita boleh datang kepada Tuhan belajar. Bagaimana kita bisa melihat kehidupan Yesus. Artinya kita bisa belajar dari Yesus pada saat kita baca Alkitab. Disitulah kita lihat perjalanan Yesus. Tetapi kalau kita nggak baca Alkitab, maka kita nggak bisa belajar tentang Yesus.
Karena hanya di dalam Alkitab ada sejarah Yesus. Hanya ada dalam Alkitab ada sejarah Yesus. Bagaimana kita supaya kuat di dunia ini? Supaya apa? Supaya mulai belajar baca Alkitab. Lihat semakin hari orang semakin meninggalkan Alkitab. Gak pernah baca Alkitab. Hingga kalau kita lihat saat ini, banyak orang yang tidak lagi berminat ke Alkitab. Kalau kita belajar dalam kehidupan Kristus, ini yang kita belajar. Bagaimana Tuhan Yesus punya belas kasihan. Dia melihat orang banyak, dia berbelas kasihan. Ya, boleh kita memperhatikan. Yesus itu bukan hanya memperhatikan orang kaya. Orang miskin juga diperhatikan. Orang yang di pinggir jalan juga dia perhatikan. Nah ini. Karena itu kita perlu belajar dari Yesus bagaimana kehidupan. Kalau kita belajar hari demi hari mengikuti teladan Yesus bagaimana hidup Yesus, maka kita semakin hari semakin semangat. Karena itu kadang-kadang kita perlu belajar kepada Yesus bagaimana Yesus melayani. Bagaimana Yesus terjun sehingga Yesus punya semangat terus. Kenapa banyak orang mengeluh dan juga memberat? Karena orang itu hanya memikirkan dirinya sendiri. Dia memikirkan kehidupannya sendiri. Akhirnya dia mengalami kejenuhan. Kalau dia juga memikirkan orang lain seperti yang dilakukan Yesus, dia tenang. Ya kan? Kenapa banyak mahasiswa, saya survei, kenapa banyak mahasiswa teologi akhirnya jenuh? Mari ada satu orang mahasiswa saya tanya, kenapa kamu nggak semangat? Aduh, saya sudah jenuh, Pak. Jenuh apa? Karena hanya di kampus katanya jadi jenuh. Ya. Jenuh, dia makan tidur jenuh, bayangin aja. Ya, makan tidur belajar, makan tidur belajar. Jenuh juga, nggak ada bebannya, ya kan? Akhirnya dia malas belajar gitu kan? Ya, nggak bikin tugas, nggak ini, karena kejenuhan. Padahal 7 udah makan, jam 12 makan, jam 6 makan, jam 6 makan, nggak kerja, tapi mengalami kejenuhan juga. Ternyata saya bilang apa? Itulah kamu tidak pernah pelayanan, tidak pernah melihat penderitaan orang lain. Sehingga kalau pada saat kita tidak pernah melihat penderitaan orang lain, maka kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Ini masalahnya. Apalagi pada saat ini kita terkurung di rumah, ya makin jenuh. Gak boleh lagi berkomunikasi dengan orang, makin jenuh. Cobalah. Tetapi kalau kita belajar bagaimana Yesus, kita belajar dari Yesus kemanapun dia memberitakan tentang diri. Bagaimana menceritakan sehingga kita lihat bagaimana kehidupan dia tidak mengalami kejenuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita serahkan semua beban kita, masalah kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kelegaan. Tetapi dikatakan, pikul lakuk yang kupasang. Ada juga kuk yang dipasang supaya apa? Supaya kita terus bergantung kepada Tuhan. Kalau kuk itu tidak ada, wah kita jadi masa bodoh lagi. Kita tetap konsisten kepada Tuhan, masalah pun kita apa? Kuk itu terus ada dalam diri kita. Salib itu ada dalam hidup kita. Penderitaan itu ada dalam hidup. Sehingga apa? Kita terus bergantung kepada Tuhan. Itu yang dialami Paulus. Paulus itu dalam pelayanannya, tetapi dalam dirinya masih ada duri dalam dagingnya. Tapi dia terus belajar kepada Yesus.
Sehingga dia nggak mengeluh. Sudah cukuplah kasih karuniaku. Dikatakan, kasih karuniaku kepada aku. Ini yang dikatakan. Jadi kita mulai belajar dari Yesus. Belajar kehidupan Yesus. Nah, bacalah bagaimana pada saat di Lukas, di Markus, dan juga di Matius. Ini kehidupan Kristus. Kita baca pelan-pelan. Oh, begini. Nah, kita belajar. Sehingga apa? Sehingga apa yang dilakukan oleh Yesus, kita lakukan juga. Jadi, inilah rahasianya. Supaya kita tidak letih dan juga mengalami beban yang berat. Kita datang kepada Yesus. Tuhan memberikan jalan keluar kepada kita. Ya, pada saat itu kita akan mengalami kelegaan. Nah, supaya terus bertahan, kita baca firman Tuhan. Supaya apa? Supaya terus firman Tuhan ada dalam hidup kita. Kalau enggak, kita akan semakin jenuh. Ini yang saya lihat di dalam pada zaman-zaman akhir. Kenapa? Karena iblis juga enggak tinggal diam. Ya kan? Yesus selalu membisikkan. Iblis selalu membisikkan rencananya kepada kita untuk menggoda kita. Ada gini kan? Ya. Kamu ini sudah berapa tahun sih berdoa katanya. Coba, kata iblis. Mana jawabannya? Akhirnya kita kan itu bertanya-tanya kan. Akhirnya ada sesuatu hal. Firman Tuhan umpamanya mengingatkan kita, memberi kekuatan, ada yang membisikkan, akhirnya kita ragu. Benar juga ya. Ya. Kadang-kadang itu yang disaksikan. Kadang-kadang pada saat ini kita menyatakan kita kebenaran, kita katakan kebenaran dalam hidup kita. Nah, iblis selalu, kenapa sih tadi saya enggak bohong aja gitu kan? Ya kadang-kadang gitu kan. Ada peperangan sehingga kita ada penyesalan. Pada saat kita menyatakan kebenaran, nah ada membisikkan, oh kalau kamu tadi bilang gini, kamu enak, ya kan? Akhirnya dia gelisah dalam hidupnya. Kenapa tadi saya bilang, kalau saya bilang tadi saya nggak ada, wah nggak akan dicari. Nah gitu kan. Oh padahal saya ada, udah dicari. Seperti itu kan. Akhirnya apa? Iblis itu selalu menolong kita. Ya masakah hal seperti itu? Ya kan. Kita khawatir karena apa? Karena iblis selalu membisikkan. Nah kalau firman Tuhan tidak ada dalam hati kita, nah itulah kita menjadi puas. Apalagi kalau kita di rumah, kan, dibuatlah iblis itu mulai membisikkan. Ngapain aku? Akhirnya jenuh gitu kan. Dibisikkan lagi. Apa sih kerjaanmu? Nah ini satu gambaran. Jadi kadang-kadang tanpa kita sadari, dimanapun kita sadari, iblis ingin menggoyah iman kita. Menggoyah iman kita sehingga kita ragu akan kebenaran firman Tuhan. Kadang-kadang gitu kan. Dalam hidup kita mulai pikiran kita deh. Iblis itu nggak masuk ke dalam hati kita. Karena sudah ada Yesus dalam hati kita. Iblis itu hanya berani membisikkan dari telinga kita. Membuat kita ragu. Ya. Seperti ini aja anak kita pergi ya ke tempat jauh. Ya kan? Kita selalu memikirkan. Iblis itu selalu, aduh gimana anak nanti nggak makan. Ini mulai kita gelisah kan? Tapi kata Tuhan jangan takut. Ya, tapi iblis membuat kita takut. Ini masalahnya. Akhirnya hati kita cemas. Hidup kita nggak tenang. Padahal kata Tuhan, marilah kepada aku. Aku akan memberikan jalan keluar kepadamu. Tapi yang kita hadapi selalu tentangan, gitu kan? Ya kan?
Jadi iblis selalu membuat kita ragu. Jadi supaya kita punya keyakinan yang sungguh, kita mulai baca Alkitab. Ini satu-satunya. Ini satu-satunya supaya kita jangan lupa membaca. Karena itu Daud mengatakan, selalu mengatakan, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Diulangi lagi, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku tidak menyimpan. Ini kesempatan bagi kita. Pada saat kita di rumah, coba kita baca Alkitab kembali. Baca bolak-balik dari Kejadian sampai Wahyu dibaca. Daripada terlampau kita asik main game gitu kan, baca kembali. Ya kan? Kadang-kadang ini yang menjadi penyakit bagi kita. Rajin 3 hari, rajin seminggu, akhirnya bosan. Ini penyakitnya. Karena apa? Iblis tidak senang pada saat kita baca Alkitab. Ini masalahnya. Selalu dikipas. Ya kan? Tidur. Itu baca Alkitab kan, udah dikipas, tidur. Udahlah, besok lagi gitu. Ini kesempatan sebenarnya kita baca Alkitab. Ada level 3 saat ini kan di Bandung. Wah, suruh di rumah, kerja di rumah. Ini kesempatan bagi kita baca Alkitab. Ya kan? Paling sedikit sebelum kita mati lah, udah baca 10 kali gitu kan. Atau sama sekali nggak pernah gitu kan. Ditanya Tuhan, udah berapa kali kau baca Alkitabku, katanya. Aduh, nggak sempat Tuhan, katanya. Sibuk katanya. Ini nih, ini apa adalah surat cinta Tuhan ini diberikan kepada kita. Paling sedikit, ya, banyak orang dipengaruhi kita. Ini akibatnya apa? Kita jenuh. Kita bandingkan kita nonton TV daripada baca Alkitab. Kenapa kita main game gak jenuh? Main sinetron, nonton sinetron gak jenuh. Padahal kita udah dibohongi gitu kan. Ya kan? Kita lihat pemain sinetron ini kayak kita nangis juga gitu kan. Nonton filmnya kan. Padahal mereka, tapi kita coba rajin lagi baca Alkitab lah. Supaya kita jangan letih lesu, berbeban. Ini yang saya renungkan saat ini. Kenapa banyak orang mengalami depresi, stres, karena apa? Kurangnya baca Alkitab. Masa kita coba setahun ini itu harus habis kita baca Alkitab. Di tahun depan kalau ditanya siapa yang sudah baca Alkitab, langsung bangga dia katakan. Bangga juga nanti masuk surga. Ya kan? Ya kan? Bangga juga masuk surga. Paling sedikit lah kita sayang. Ya. Kita baca supaya apa? Supaya firman Tuhan itu ada dalam diri kita. Ya. Nah, itulah firman Tuhan supaya apa? Ini benar-benar kita lakukan. Satu hal yang aja kita lebih banyaklah baca firman Tuhan. Atau firman Tuhan yang telah kita hafal itu kita ulang-ulang di dalam hidup kita. Seperti umpamanya gini. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara. Pada saat kita khawatir, kita katakan serahkanlah. Saya serahkan kekhawatiran saya kepada Tuhan, sebab Ia memelihara kamu. Itu aja kita ingat terus. Pada saat kita takut, kita ingat Yakobus 4 ayat 7. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ini yang kita ingat terus. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari padamu. Nah, ini akan berbicara terus dalam hati kita. Ini yang dikatakan oleh Daud. Merenungkan firman itu siang dan malam. Artinya,
firman yang telah kita hafalkan itu kita ulang-ulang di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, supaya pikiran kita enggak kemana-mana, enggak melamun, enggak memikirkan yang tinggi-tinggi. Nah itu kita ulang-ulang. Artinya merenungkan firman Tuhan itu, kita kembali atau berbicara kembali melalui firman Tuhan. Sehingga pada saat kita mengalami masalah pencobaan, kita ingat firman Tuhan. 1 Korintus 10:13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Sebab Allah setia. Pada saat kamu dicobai, Dia akan memberikan jalan keluar kepadamu sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, kita ulang-ulang itu. Pada saat kita mengalami, Tuhan itu setia. Nah ini yang diulang-ulang, artinya kita merenungkan Taurat itu berulang-ulang. Inilah yang perlu kita pahami di dalam kekristenan kita. Ya, coba ya. Ada 10 ayat yang kita hafalkan, itu yang diulang-ulang. Jadi itu terus tertanam dalam hati. Ini. Jadi itulah yang kita renungkan supaya kita semakin belajar. Karena Alkitab ini ditinggalkan oleh Yesus, itu pegangan bagi kita. Pegangan bagi kita belajar. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan mengajak kami. Tuhan mengundang kami pada saat ini. Jika kami mengalami kelelahan dan juga punya masalah beban yang berat, Tuhan mengajak kami supaya kami datang kepadamu. Memberikan semua beban kami. Memberikan semua masalah kami kepada Tuhan. Sehingga Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada kami. Sehingga kami dapat menanggungnya. Dan juga boleh Tuhan berikan jalan keluar kepada kami. Sehingga kami mendapat kelegaan yang daripada Tuhan. Tolonglah kami Tuhan supaya kami semakin hari semakin rindu untuk membaca firman-Mu ini. Sehingga firman-Mu ini boleh menguasai hidup kami. Sehingga Tuhan berbicara kepada kami melalui firman Tuhan. Firman Tuhan itu mengingatkan kami, menguatkan kami, menyegarkan kami kembali. Karena kami tahu firman Tuhan itu diberikan kepada kami. Supaya kami boleh merenungkannya, membacanya, berulang-ulang. Sehingga kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Berkatilah kami Tuhan pada saat ini. Kami serahkan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk Pendeta Saud yang telah membagikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan syukur. Tetapi sebelumnya dengan kasih nanti Ibu Olsia yang buka kita dalam doa.
Sambil persembahan dijalankan, kepada yang bertugas saya persilakan, dan kita angkat pujian Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Kepada yang membaca warta saya persilakan. Salam Bapak Ibu, selamat siang. Selamat siang Pak, sama yang di sebelahnya. Tadi belum memperkenalkan diri, nggak apa-apa Pak. Yang penting kita bisa bersama-sama beribadah. Selamat datang. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi. Nih Pak Pur nggak setel ini, potong kepala saya. Ya, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Nah saudara, memang begitu banyak orang yang sedang mengalami keletihan ya pada masa-masa ini, khususnya setelah mulai dulu ada COVID. Walaupun COVID-nya sudah menurun, tapi sisa-sisa dampak itu kan masih terus terasa. Ya, tapi yang paling parah sebenarnya adalah keletihan spiritual, ya, keletihan rohani. Kalau Bapak Ibu letih fisik masih bisa tidur, tapi kalau rohaninya letih, jangan-jangan mutar-mutar di tempat tidur nggak tidur-tidur gitu ya. Nah, dan Tuhan tadi menawarkan diri, ya, hebat ya, Tuhan menawarkan diri. Itu kan luar biasa, bukan orang nggak mencari tapi dia yang menawarkan, karena dia tahu bahwa kita membutuhkan dia, dan dia menawarkan dirinya untuk memberikan pertolongan kepada setiap orang yang letih lesu dan berbeban berat. Ya, bisa letih secara spiritual, bisa letih fisik juga, bisa juga letih karena penyakit, ya, pergumulan, ya, macam-macam. Tapi Tuhan dalam semua itu dia mau tolong kita. Terima kasih Pak Saud untuk firman Tuhannya. Terima kasih untuk semua yang melayani. Untuk Indri sudah sehat ya. Nah, puji Tuhan. Minggu lalu sakit. Baik, kita akan melihat warta kita. Nah Bapak Ibu perhatikan ini persepuluhan dan persembahan minggu lalu, total semua itu 1.015.000 rupiah. Terpujilah nama Tuhan untuk semua. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dalam memberikan persembahan dan persepuluhan ini. Tuhan memberkati. Ulang tahun pernikahan ya Pak Milo dan Ibu ya, besok pada tanggal 14 Februari. Ya, selamat ulang tahun pernikahan. Dia tidak hadir. Lanjutkan. Nah, ini dia tadi. Ibu tadi. Oh, udah di luar dia ya. Ibunya lagi di luar siapkan makanan. Selamat ulang tahun Ibu. Ibu Pur. Ya, Tuhan memberkati. Tadi sudah dibacakan apa tadi? Puisi ya. Puisi sama Ibu Ade. Nah, itu kesukaan Bu Ade itu bikin puisi. Ya, kita lanjutkan lagi. Yang bertugas minggu depan Bapak Ibu bisa perhatikan itu semua ya, hadir hari ini. Jadi tinggal bisa melihat, saya kira sudah tahu semua tugasnya masing-masing. Ayo kita lanjutkan lagi.
Kita bisa mendengar khotbah Pak Yopi di Radio CP 103,5 FM setiap minggu pagi pukul 9. Kiranya ini menjadi berkat bagi banyak orang. Kita lanjutkan. Ini menjadi topik doa kita. Nah, Bapak Ibu, ini cukup banyak ya yang terdaftar. Doakanlah di rumah yang bisa kita ingat ya, supaya kita mendukung semua saudara-saudara kita saling mendukung satu dengan yang lain. Ada tambahan? Ada? Nggak ada tambahan ya? Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk ibadah kami hari ini. Terima kasih untuk kesehatian dan juga untuk kerelaan untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani kami, secara khusus hamba-Mu Pak Saud sudah menyampaikan firman-Mu, mengingatkan kami kembali supaya kami datang kepada Tuhan yang selalu membuka diri terhadap seluruh persoalan hidup kami. Tolonglah juga supaya kami paham bahwa kami berpegang kepada firman-Mu, karena itu biarlah kami terus dengan rutin membaca firman Tuhan menjadi sebuah kebutuhan hidup. Kami juga bersyukur untuk yang lain yang sudah melayani kami lewat karunia, talenta yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Terima kasih untuk setiap bagian pelayanan yang ada. Kami bersyukur, berkati hamba-hamba-Mu ini semua Tuhan. Kami juga bersyukur kepadamu karena tepat hari ini Ibu Pur berulang tahun. Terpujilah nama Tuhan, kami berdoa kepadamu supaya Engkau yang terus memberkati dia, menguatkan dia, menyemangati dia sebagai ibu, sebagai istri, sebagai pelayan Tuhan, dan juga sebagai bagian dari masyarakat. Kami doakan supaya Ibu tetap menjadi saksi Kristus, dipenuhi oleh kasih-Mu, dipenuhi oleh sukacita-Mu. Tuntun terus menerus berikan kesehatan dan hikmat juga untuk menghadapi setiap realita kehidupan. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa untuk keluarga Pak Milo dan Ibu Susana. Kami doakan supaya Engkau memberkati mereka. Tolonglah bahwa mereka kembali untuk bersekutu bersama-sama dengan kami. Berkati usaha mereka juga, berkati anak-anak mereka, supaya rumah tangga ini bisa dibangun di atas dasar kebenaran firman Allah dan Kristus yang adalah kepalanya. Mohon Tuhan Kau bekerja terus-menerus supaya hati mereka diubahkan menjadi lebih lagi mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa kepadamu untuk gembala sidang kami. Tuhan terus memberkati, walaupun dengan keadaan pada waktu ini agak terbatas untuk bisa melangkah. Tuhan tolong berkati dia, berkati juga Ibu, pulihkan Tuhan, dan bahkan berkati seluruh keturunannya. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu untuk Pak Alek. Kami mohon pemulihan dari Tuhan. Tolonglah jamah Pak Alek, sembuhkan dia, ini harapan kami. Juga Stanley kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau campur tangan atas diri dan hidupnya terus menerus dan lebih lagi Tuhan. Kami doakan supaya Engkau juga memberkati Michael. Tuhan tolong dia, topang dia terus menerus. Demikian juga dengan Ibu Lili Tuhan. Kami serahkan dia ke dalam tangan-Mu. Pak Pudan juga kami terus doakan, kami rindu supaya dia menjadi pulih total. Mujizat Tuhan terjadi atas dirinya. Dan berkati seluruh jemaat-Mu di tempat ini, apapun pergumulan kami, pergumulan dalam pendidikan, pergumulan di dalam kehidupan, pergumulan di dalam pekerjaan, pergumulan di dalam kesehatan, semua kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu Bapa yang baik, biarlah Engkau memberkati terus menerus, agar kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Dan untuk hamba-Mu ini, untuk rencana kembali ke wilayah Kuningan Tuhan, biarlah Tuhan memberkati, supaya hamba-Mu dipenuhi oleh kasih Kristus, dibakar oleh api Roh-Mu, supaya hamba-Mu tidak pernah berhenti untuk menjadi saksi Kristus, memberitakan Injil Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan. Bapa, kami juga berdoa kepadamu supaya Engkau memberkati bangsa dan negara kami. Kami doakan supaya COVID ini bisa segera berlalu. Sekarang sudah banyak lagi yang terpapar Tuhan. Kami doakan supaya tenaga kesehatan kami kuat untuk menghadapi jumlah pasien yang begitu banyak. Biarlah fasilitas boleh terpenuhi semua sehingga tidak ada orang yang tidak mendapatkan perawatan. Tetapi bagi orang-orang yang kuat, biarlah semua belajar juga untuk isoman Tuhan. Kami serahkan bangsa kami, perekonomian negeri ini Tuhan tolonglah supaya bisa bangkit
dan rencana pemindahan ibu kota kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dan bahkan pembangunan dari ibu kota ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu supaya sesuai dengan target waktu tenggat yang diharapkan Tuhan. Tolonglah supaya kaum-kaum yang sering menantang perjalanan pemerintahan bangsa kami, kiranya Engkau menyadarkan mereka. Biarlah masing-masing kami bisa memberikan kritikan yang sehat, bukan menyebarkan hoax yang hanya membuat masyarakat menjadi bimbang. Mohon supaya semua kami dewasa di dalam berbangsa dan bernegara, agar kami memiliki hati untuk memajukan bangsa ini, bukan hanya memajukan kelompok kami, bukan hanya memajukan organisasi kami, bukan hanya memajukan partai politik, tetapi sungguh supaya semua kami belajar Tuhan untuk memajukan bangsa ini dengan apapun yang bisa kami lakukan, khususnya tokoh-tokoh politik kami, khususnya orang-orang yang memiliki pengaruh besar atas bangsa ini, termasuk itu kaum agamawan Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, agar Engkau menolong, Engkau terus yang campur tangan menyelamatkan bangsa ini, dan bangkitkan gereja-Mu di negeri ini, supaya gereja Tuhan menjadi gereja yang sungguh-sungguh menjadi berkat, betul-betul menerangi, betul-betul memberikan rasa bagi masyarakat karena imannya kepada Tuhan. Kami mohon supaya gereja Tuhan tidak menjadi gereja yang pelit, tetapi menjadi gereja yang rela berbagi, gereja yang peduli tanpa membedakan suku, agama, tanpa membedakan apapun. Biar gereja Tuhan semakin banyak lagi melakukan perkara-perkara yang bisa menolong masyarakat untuk lepas dari pergumulan mereka. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Sebagaimana tadi firman-Mu mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan Engkau menempatkan kami mau mewakili Engkau juga untuk menolong orang-orang yang mengalami keletihan, kelesuan, dan berbeban berat. Mampukan kami untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini Tuhan. Biarlah kami semua memiliki hati untuk peduli kepada siapapun, untuk mengasihi siapapun. Kami serahkan semua itu ke dalam tangan-Mu. Selamatkan bangsa ini. Lindungi bangsa kami dari perpecahan. Lindungi bangsa kami dari gangguan-gangguan bangsa asing. Lindungi bangsa kami dari orang-orang yang intoleran Tuhan. Tolonglah kami, mohon belas kasihan-Mu. Terima kasih Bapa, berkati Presiden. Lindungi dia, kuatkan dia, tuntun dia untuk memimpin bangsa ini sampai kepada masa jabatannya tuntas. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Pemimpin-pemimpin kami yang lain, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Bapa yang baik. Terpujilah Engkau. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mengatakan pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidupnya kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai dan lakukanlah apa yang dikatakan oleh Tuhan, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita mau katakan El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai.
Engkau besar, Engkau mulia, Engkau ajaib dalam setiap kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau serahkan setiap kehidupan kami, setiap pekerjaan kami, setiap apapun Tuhan yang kami lakukan sepanjang minggu ke depan ini. Biarlah Engkau Allah yang memberkati, menyertai Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, dan kami bersyukur Tuhan untuk ibadah kami pada hari Minggu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami boleh mendapatkan berkat rohani yang asalnya daripadamu, dan kami boleh memuji memuliakan namamu. Terima kasih Bapa, terima kasih, berkati makanan minuman yang telah disediakan oleh keluarga Papur, terlebih khususnya Ibu Pur Tuhan, yang mengucap syukur Tuhan akan bertambah yang telah bertambah usia Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati, dan Tuhan Engkau Allah yang menyertai sepanjang kehidupan keluarga ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati. Yang di Zoom, Tuhan Yesus berkati dan selamat